A wanderer isn't always lost, just looking for a road home. Ada sebuah pepatah kuno. Kayu yang paling keras adalah yang paling mudah patah. Namun, bambu bertahan karena ia tahu cara melentur bersama angin. Di dunia Runeterra, tidak ada karakter yang mewakili paradoks ini sedalam Yasuo. Seorang pahlawan yang dicap pengkhianat, seorang pelindung yang terpaksa membunuh saudaranya sendiri. Dunia melihatnya sebagai badai yang menghancurkan. Namun, jika kita membedah jiwanya lebih dalam, Yasuo adalah sebuah medan pertempuran filosofis. Ia berdiri di persimpangan antara ketegaran stoikisme barat dan kelenturan taoisme timur. Ia adalah yin dan yang dalam wujud manusia. Honor is in the heart, not the name. Ada ironi yang pahit dalam identitasnya. Gurunya memberikan nama Yasuo, bukan tanpa alasan. Dalam bahasa asalnya, Yasuo berarti the peaceful one, dia yang membawa kedamaian. Yasuo bukan lahir untuk menjadi pelarian. Ia adalah murid pertama dalam beberapa generasi yang mampu menguasai teknik angin legendaris. Namun, bakat besar seringkali datang dengan harga yang mahal, keangkuhan. Saat Noxus menginvasi Ionia, Yasuo dipercaya untuk menjaga guru di perguruannya. Namun, merasa dirinya mampu mengubah jalannya perang, ia meninggalkan posnya demi kemuliaan di medan tempur. Sebuah keputusan 1 detik yang menghancurkan seluruh hidupnya. An unworthy blade meets a cursed mask. A broken mask meets a dishonored blade. Saat ia kembali, sang guru telah tewas, dan Yasuo dituduh sebagai pembunuhnya. What would you ask of a man with nothing? You never did believe me. Tanpa bukti, tanpa pembelaan, ia memilih lari. Return home, Yasuo. You know there's nothing for me there. Bukan karena takut mati, tapi karena ia tahu kebenaran tidak akan ditemukan jika ia mati. Kebenaran kematian gurunya tidak akan terpecahkan. Brother, what have you become? If only you'd listened. Yone, I learned your lessons too late. Honor wasn't worth both our lives. Pelarian Yasuo mencapai titik paling kelam saat ia harus berhadapan dengan Yone, kakaknya sendiri. Yone, I learned your lessons too late. Brother, our paths cross once again. Will our swords do the same? Yone, yang melambangkan kehormatan dan keteraturan, datang untuk mengeksekusi adiknya yang dianggap pemberontak di desanya. Brother, what have you become? If I told you, would you listen? Pertarungan itu bukan sekadar adu pedang, tapi benturan dua ideologi. You're wanted for your crimes. I'm no murderer. Answer for what you have done. I've nothing more to give. Yasuo terpaksa membunuh satu-satunya orang yang ia cintai. Di detik Yone menghembuskan napas terakhir, ego Yasuo hancur. The road to ruin is shorter than you think. The road to ruin, I've walked it once before. Disinilah perjalanan spiritualnya dimulai. Ia tidak lagi mencari pembersihan nama baik. Ia mencari cara untuk tetap hidup dengan rasa bersalah yang mampu menghancurkan gunung. Death is like the wind, always by my side. Dalam fase ini, Yasuo menunjukkan sisi yang, elemen aktif, keras, dan berstruktur melalui stoikisme. Filsuf Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana." Yasuo mempraktikkan ini secara ekstrem. Ia tidak bisa mengendalikan fitnah rakyat Ionia. Ia tidak bisa menghidupkan kembali gurunya. Maka, ia berhenti peduli pada apa yang dipikirkan dunia. Inilah dikotomi kendali. Yasuo memilih untuk tetap memegang kebajikannya. Ia menanggung rasa malu dan kesepian tanpa mengeluh. Pedangnya tetap murni, bukan untuk membalas dendam pada mereka yang memfitnahnya, tapi untuk melindungi orang lemah yang ia temui di jalanan. Ini adalah stoikisme dalam bentuknya yang paling murni, menjadi batu karang di tengah samudra penderitaan. Follow the wind, but watch your back. Namun, stoikisme saja tidak cukup bagi Yasuo. Jika ia hanya menjadi batu karang, ia akan terkikis oleh waktu. Disinilah sisi yin muncul melalui Taoisme. Lao Tzu mengajarkan konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa.
Yasuo tidak melawan takdirnya, ia mengikutinya seperti angin. Kalimat ikoniknya, "Follow the wind," adalah manifesto Taoisme. Angin tidak memiliki bentuk tetap. Ia bisa menjadi sepoi yang menenangkan atau badai yang mengerikan, tergantung keadaan. Yasuo melepaskan egonya sebagai samurai hebat dan menjadi pengembara tanpa nama. Ia menemukan harmoni di tengah kekacauan. Ia tidak lagi melihat penderitaannya sebagai beban, melainkan sebagai arus sungai yang harus ia seberangi. Dengan menjadi lentur seperti angin, ia tidak pernah benar-benar bisa dipatahkan oleh musuhnya. I alone decide my fate. Stoikisme memberinya disiplin untuk bertahan hidup, yang sementara Taoisme memberinya kebebasan untuk tetap waras, yin. Jika Yasuo hanya seorang stoik, ia akan menjadi kaku dan mungkin berakhir dengan bunuh diri karena beban kehormatan. Jika ia hanya seorang Taois, ia mungkin akan menjadi nihilistik dan tidak peduli pada moralitas. Namun, dengan menggabungkan keduanya, Yasuo mencapai keseimbangan. Ia menerima takdirnya yang pahit, amor fati, namun tetap mengalir dengan kelembutan suara serulingnya. Ia membuktikan bahwa manusia yang utuh adalah mereka yang mampu menjadi prajurit yang tangguh sekaligus seniman yang damai. No one is promised tomorrow. Kisah Yasuo bukan hanya tentang seorang Ronin di dunia Runeterra. Ini adalah cermin bagi kita semua. Kita semua pernah difitnah. Kita semua pernah membuat kesalahan besar. Dan kita semua memikul bayangan masa lalu. Yasuo mengajarkan kita bahwa cara terbaik menghadapi badai hidup bukanlah dengan melawannya hingga kita patah, tapi dengan menjadi bagian dari badai itu sendiri. Jadilah teguh seperti stoik dalam prinsip, namun luwes seperti Taois dalam perjalanan. Karena pada akhirnya, perjalanan seorang Ronin dimulai saat ia berhenti melarikan diri dari dirinya sendiri. Jadi, tanyakan pada dirimu, saat badai datang menghampirimu, apakah kamu akan menjadi batu yang tenggelam atau menjadi angin yang terbang bebas? No more running.